Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas C akan menjelaskan tentang psikologi budaya dan psikologi positif, di mana kami akan memaparkan sejarah munculnya aliran tersebut beserta dengan tokoh-tokohnya dan teori-teori apa saja tentang aliran tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami, yaitu Anissa Tri Damayanti, Anissa Tri Marifah, Rizky Aruhi Alwati, dan Rani Alfionita. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu psikologi dan budaya. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Tri Marifah. Saya akan membawakan materi psikologi dan budaya. Pengertian psikologi dan budaya. Manusia terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya tertentu dan terlahir dalam lingkungan geografis, ras, bahasa, dan etnis tertentu, dan berada dalam konteks budaya tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi terhadap pembentukan perilaku dan proses psikologis seseorang. Keyakinan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh konteks budaya dan sudah merupakan sesuatu yang umum. William Wundt sebenarnya sudah mengatakan perlunya psikologi yang memperhatikan budaya, disebut dengan Volcker psikologi, dan menurut Kontrajaningrat 1974, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan yang bermasyarakat, yang dijadikannya kepunyaan dengan belajar. Menurut Triandis 2007, terdapat 3 karakteristik budaya yang diakui oleh kebanyakan peneliti. Ketiga karakteristik tersebut adalah: 1. Budaya merupakan bentuk dari interaksi adaptasi antara orang-orang dengan lingkungannya. Yang kedua, budaya terdiri dari elemen-elemen diser bersama. Dan yang terakhir, budaya disosialisasikan dari waktu ke waktu dari satu generasi ke generasi lainnya. Selanjutnya, latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Psikologi yang berorientasi budaya dimulai ketika munculnya banyak kritik dan resistensi terhadap psikologi Amerika ataupun psikologi Barat. Misalnya di Filipina pada tahun 1960-an yang ingin berupaya membangun psikologi dengan memerhatikan konteks budaya lokal, dan juga Cina sudah muncul pada tahun 1970-an. Menurut Shelley 2003, sebagai pakar psikologi di Amerika, sudah melangkah jauh dari sekedar memperlakukan budaya sebagai label. Variabel budaya sudah mulai dijadikan sebagai variabel penelitian. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya. Dewasa ini kesadarannya akan pentingnya variabel budaya dalam menjelaskan perilaku dan proses mental manusia sudah menjadi perhatian banyak kalangan. Psikologi modern dipandang hanya mempresentasikan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Lanjut, psikologi yang berorientasi budaya. Pandangan bahwa menjelaskan perilaku dan proses mental manusia harus memperhatikan konteks budaya memang sudah menjadi sesuatu yang umum di kalangan pakar psikologi perwujudan. Pandangan tersebut ada yang menamakan dirinya dengan psikologi lintas budaya, psikologi antropologi, psikologi teknik, dan psikologi keberagaman, psikologi budaya, ataupun psikologi idegenus. Psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Pada tahun 1966 dilaksanakan konferensi di Nigeria yang dihadiri hampir 100 psikolog sosial dari berbagai belahan dunia. Konferensi ini merupakan momen penting yang menandai kemunculannya psikologi lintas budaya.
Pengertian dan tujuan psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya merupakan bagian dari psikologi mainstream. Psikologi lintas budaya diartikan sebagai studi tentang persamaan dan perbedaan fungsi psikologi individu di berbagai kelompok budaya, etnobudaya, atau tentang hubungan antar variabel psikologi sosiokultural, ekologi, dan variabel biologis, dan tentang perubahan pada variabel tersebut. Menurut Barry Courtine Segal dan Desen 2002, tujuan utama dari psikologi lintas budaya adalah 1. Menguji kemampuan generasi dari teori-teori psikologi yang sudah ada. 2. Mengeksplorasi budaya lain agar dapat diketahui variasi psikologi budaya yang selama ini tidak diketahui. Dan yang terakhir, mencoba mengintegrasikan hasil penelitian lintas budaya dengan tujuan di atas ke dalam psikologi yang sudah ada sehingga menghasilkan psikologi yang universal. Memasuki materi metode penelitian. Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya menggunakan 2 pendekatan, yaitu enik dan etik. Pendekatan etik mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada sebagai kriteria, sedangkan pendekatan enik mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya. Berikut ada 2 pendekatan dalam psikologi lintas budaya. Pendekatan emik, yaitu memberi sistem perilaku dalam sistem, sedangkan pendekatan etik mempelajari perilaku dari luar sistem. Yang kedua, emik hanya menguji satu budaya, sedangkan etik menguji banyak budaya dan membandingkannya. Yang ketiga, etik penelitian tidak membuat struktur, sedangkan emik penelitian membuat struktur. Yang berikutnya, yang keempat, emik memiliki pendekatan kriteria tergantung pada karakteristik internal, sedangkan etik memiliki kriteria yang dipakai bersifat pasti dan universal. 2. Psikologi budaya. Psikologi budaya muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya adalah psikologi, antropologi, dan bahasa. Tokoh-tokoh yang mewakili dari setiap disiplin ilmu seperti Jerome Bruner dari psikologi, Richard A. Sweder dari antropologi, dan Vygotsky dari ilmu bahasa. Dan antara ketiga tokoh tersebut, Richard A. Sweder lah yang paling terdepan dalam membangun psikologi budaya. Menurut Sweder, psikologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyatunya saling pengaruh-mempengaruhi dan saling ketergantungan antara subjek dan objek diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, pribadi dan konteks budaya. Psikologi budaya mempunyai keyakinan bahwa sejak lahir eksistensi manusia berada dalam ketidakpastian dan karenanya selalu termotivasi untuk mencari makna dari eksistensinya, dan budaya dianggap sebagai sumber makna yang sangat kaya. Namun demikian, proses pencarian dan pembentukan makna itu bersifat interdependen atau saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan budaya. Jerome Seymour Brunner. Jerome Seymour Brunner lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Ia merupakan ahli psikologi kebangsaan Amerika yang ahli dalam bidang psikologi kognitif dan psikologi pendidikan. Menurut Brunner, karena pikiran manusia itu terkait dengan budaya, maka tidaklah mungkin membangun psikologi tanpa memperhatikan budaya yang berhubungan dengannya, dan perilaku manusia pun hanya akan bermakna jika dipahami dalam konteks budaya. 3. Psikologi indigeneus.
Psikologi indigeneus merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Ide psikologi indigeneus sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1960-an. Ide tersebut berkembang dan dikenal pada tahun 1930-an. Psikologi indigeneus lahir karena psikologi mainstream yang dianggap kebarat-baratan dan mewakili psikologi para kolonial. Psikologi indigeneus tidak berangkat dari teori-teori yang berasal dari psikologi mainstream, berbeda dengan psikologi lintas budaya yang lebih suka menggunakan teori sebagai starting point atau indigenization from without. Perkembangan psikologi indigeneus. Menurut Yahoda, cikal bakal psikologi indigeneus sebenarnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960. Pada saat itu, terdapat pakar psikologi dari Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi barat dan mengupayakan indigenization. Cikal bakal psikologi indigeneus juga dapat terdapat di beberapa negara lain selain Filipina, seperti Australia, Kanada, Kolombia, dan lain-lain. Berdasarkan survei yang diperoleh, beberapa informasi berikut. Yang pertama, di Cina, psikologi indigeneus mulai berkembang sejak tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Kuo Suyang. 2. Di New Zealand, kesadaran terhadap karakter psikologi monokultur sudah disadari pada tahun 1987. Namun demikian, wacana mengenai gabungan budaya kepribadian sudah muncul pada tahun 1970-an. Jeda daripada pulang lagi. Menurut perkembangan psikologi indigeneus, menurut Yahoda, cikal bakal psikologi indigeneus sebenarnya sudah ada sejak pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1960. Pada saat itu, terdapat pakar psikologi dari Filipina yang mengkritik hegemoni dan kolonialisasi psikologi barat dan mengupayakan indigenization. Cikal bakal psikologi indigeneus juga terdapat beberapa di negara lain selain Filipina, seperti Australia, Kanada, Kolombia, dan lain-lain. Berdasarkan survei yang diperoleh, beberapa informasi berikut. Pertama, di Cina, psikologi indigeneus mulai berkembang sejak tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah Kuo Suyang. Nomor 2, di New Zealand, kesadaran terhadap karakter psikologi monokultur sudah disadari pada tahun 1987. Namun demikian, wacana mengenai gabungan budaya kepribadian sudah muncul pada tahun 1970-an. Di India, ide psikologi indigeneus sudah muncul pada tahun 1970-an dan menguat pada tahun 1980-an dengan tokoh utamanya adalah J.B.E.P. Sinha. Nomor 4, di Kanada. Keinginan untuk membentuk psikologi yang memperhatikan budaya sendiri muncul pada tahun 1970-an dengan tokoh utamanya adalah John Berry. Yang kelima atau yang terakhir, di Filipina, indigeneus mulai berkembang pada tahun 1971 dengan tokoh utamanya Virgilio G. Enriquez. Selanjutnya ada psikologi positif. Psikologi positif ini didefinisikan oleh Lynn Lee sebagai sebuah studi tentang kondisi dan proses yang menyebabkan berkembang dan berfungsinya secara optimal seorang individu, kelompok, dan sebuah institusi. Perkembangan yang dimaksud ini adalah perkembangan potensi-potensi positif yang merupakan bawaan sejak lahir dan telah dimiliki oleh setiap manusia. Psikologi positif memancarkan secercah harapan bahwa kajian psikologi agar lebih mencermati dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada pada diri manusia yang selama ini terabaikan. Menurut Seligman pada tahun 2002, psikologi positif memunculkan fungsi manusia yang positif dengan mencapai pemahaman ilmiah dan intervensi yang efektif untuk membangun berkembangnya individu, keluarga, dan masyarakat.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Compton pada tahun 2004 bahwa psikologi positif adalah studi ilmiah tentang fungsi manusia yang optimal dan tujuannya untuk menemukan dan mempromosikan faktor yang memungkinkan individu, komunitas, dan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Keyakinan atau efek positif emosi, misalnya gembira, tertawa, dan sebagainya. Yang kedua ada individu atau berfokus pada ciri-ciri individu positif, yaitu kapasitas untuk cinta dan rekreasi, courage, interpersonal skills, forgiveness, kelapangan hati atau keberanian, ketekunan, kejujuran atau kebijaksanaan. Mengembangkan kekuatan positif dari karakter, mengembangkan potensi dan dorongan untuk mengejar keunggulan, dan level 3 atau Yang kedua ada level individu, yaitu berfokus pada ciri-ciri individu positif, yaitu kapasitas untuk cinta dan rekreasi, courage, interpersonal skills, forgiveness, kelapangan hati, keberanian, ketekunan, kejujuran atau kebijaksanaan. Mengembangkan kekuatan positif dari karakter, mengembangkan potensi dan dorongan untuk mengejar keunggulan. Yang ketiga ada level kelompok atau masyarakat, yaitu berfokus pada pengembangan, pembuatan, dan pemeliharaan lembaga positif atau pembangunan dari nilai-nilai sipil, penciptaan keluarga sehat, studi lingkungan kerja yang sehat, dan masyarakat yang positif. Psikologi positif mempunyai tujuan untuk kesejahteraan dengan membangun emosi positif dan fokus pada stretch individu, menurut Seligman pada tahun 2013. Tujuan psikologi positif adalah kesejahteraan. Kesejahteraan dalam psikologi positif adalah kesejahteraan keseluruhan yang meliputi hedonic atau eudaimonic. Selanjutnya ada sejarah munculnya psikologi positif. Psikologi positif menekankan pada aspirasi positif dan kekuatan manusia, pengalaman sadar, kebebasan berkehendak, aktualisasi potensi manusia, dan pandangan holistik mengenai manusia. Psikologi positif pertama kali digagas pada tahun 1998 oleh Martin alias Peter Seligman. Sebelum Perang Dunia Kedua, psikologi memiliki 3 misi, yaitu menyembuhkan penyakit mental, membuat kehidupan semua orang lebih produktif dan memuaskan, dan mengidentifikasi dan memelihara bakat tinggi. Ditulis oleh Seligman pada tahun 2005. Tak lama setelah Perang Dunia II, fokus utama psikologi bergeser ke prioritas pertama, mengobati perilaku abnormal dan penyakit mental. Selama tahun 1960-an, Abraham Maslow membantu memperbarui minat pada 2 bidang lainnya dengan mengembangkan teori yang berfokus pada aspek positif dari sifat manusia. Namun, psikologi humanistik belum mampu menggoyahkan aliran psikologi yang berfokus pada hal negatif manusia. Pada tahun 1998, Seligman terpilih sebagai Presiden Amerika Psychological Association dan psikologi positif menjadi tema pada masa jabatannya. Saat ini, Seligman secara luas dipandang sebagai bapak psikologi positif kontemporer. Pada tahun 2002, konferensi internasional pertama kali tentang psikologi positif diadakan. Pada tahun 2009, Pada tahun 2002, konferensi internasional pertama tentang psikologi positif diadakan. Pada tahun 2009, Kongres Dunia pertama tentang psikologi positif berlangsung di Philadelphia dan Philadelphia. Pada tahun 2002, konferensi internasional pertama tentang psikologi positif diadakan. Pada tahun 2009, Kongres Dunia pertama tentang psikologi positif berlangsung di Philadelphia dan menampilkan pembicaraan oleh Martin Seligman dan Philip Zimbardo. Selanjutnya ada tokoh-tokoh psikologi positif. Yang pertama ada Martin alias Peter Seligman. Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Ia belajar psikologi di University of Pennsylvania dan mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi pada tahun 1967. Pada tahun 1998, Seligman dipilih sebagai Presiden American Psychological Association
Ia terkenal dengan learned helplessness theory dan psikologi positif. Salah satu karya Seligman yang cukup berpengaruh adalah mengenai klasifikasi karakter strength yang ditulis bersama Christopher Peterson. Selanjutnya, klasifikasi karakter strength. Dalam menetapkan suatu karakter, Peterson dan Seligman menggunakan 10 kriteria. Yang pertama, kekuatan karakter tersebut harus berkontribusi pada terpenuhnya kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, kekuatan karakter tersebut pada dirinya sendiri harus bernilai secara moral. Ketiga, kekuatan karakter tersebut harus ditunjukkan oleh seseorang, tidak berakibat buruk bagi orang yang ada di sekitarnya. Keempat, harus bisa dicarikan kata atau frasa yang berlawanan dengan kekuatan karakter tersebut. Kelima, kekuatan karakter tersebut harus memiliki kebutuhan untuk dimanifestasikan dalam perilaku sehingga bisa diukur. Keenam, kekuatan karakter itu harus bisa dibedakan dari sifat-sifat positif dan tidak bisa diurai menjadi sifat-sifat positif tertentu. Ketujuh, kekuatan karakter tersebut harus menggambarkan model atau tokoh yang disepakati bersama, baik nyata maupun imajinasi. 8. Walaupun tidak mungkin ada orang yang memiliki semua karakter-karakter, tapi harus ada orang yang bisa dijadikan contoh yang memiliki kekuatan karakter tertentu. 9. Sebaliknya dari kriteria sebelumnya, juga harus ada orang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan karakter tertentu. 10. Terdapat institusi dan ritual yang dibuat masyarakat luas untuk menumbuhkan dan memelihara kekuatan karakter. Seligman dan Peterson kemudian menyusun beberapa nilai keutamaan yang biasa menjadi dasar bagi pengembangan psikologi positif, yang biasa disebut dengan value in action. Menurutnya terdapat 24 karakter yang bersifat tidak eksklusif dan belum lengkap, terbagi menjadi 6 klaster nilai keutamaan, yaitu wisdom dan knowledge, courage, humanity, justice, temperance, dan transcendent. Tokoh-tokoh psikologi positif. Csikszentmihalyi adalah psikologi kebangsaan Hongaria. Ia dilahirkan pada tanggal 19 September 1934 di Rijeka, Kroasia. Perkenalan pertama dengan ilmu psikologi ketika ia mendengarkan ceramah Carl Gustav Jung di Swiss. Ia kemudian mempelajari buku-buku Jung dan Freud serta pada usianya yang kedua-dua, ia imigrasi ke Amerika Serikat belajar ilmu psikologi. Milhai memiliki keperhatian lebih terhadap topik-topik mengenai kebahagiaan, flow, dan kreativitas. Kebahagiaan. Menurut Csikszentmihalyi, kebahagiaan merupakan a reflex response built endogenous for the preservation of the species, not for the purpose of our own personal advantage. Karena melekat dan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, maka manusia akan selalu mengupayakan dengan segala upaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Apapun yang dilakukan manusia seperti mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, membangun rumah mewah, mencapai kependidikan tinggi, terobsesi dengan pasangan yang ganteng atau cantik, semua didasari oleh keyakinan dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kebahagiaan. Csikszentmihalyi menyebutkan 2 strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan atau untuk mendapat kebahagiaan. Pertama, berusaha membuat kondisi-kondisi eksternal sesuai dengan tujuan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Dicontohkan, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rasa aman, kita bisa membeli senjata, menggunakan kunci pintu yang kokoh, meminta perlindungan polisi, dan lain-lain. Kedua, kualitas hidup juga bisa ditingkatkan dengan mengubah bagaimana kita mengalami kondisi eksternal, sehingga sesuai dengan tujuan kita, seperti untuk memperoleh rasa aman. Kita bisa berpikir bahwa risiko merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Hidup dalam tekanan dan tanganan kadang lebih menyenangkan, atau kematangan justru akan berkembang ke dalam kesulitan. Kemudian ada flow. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang ketika fokus, larut, dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Pada saat itu, kesadaran terhadap dirinya akan hilang, waktu terasa cepat berlalu, dan
terlibat secara penuh dengan tugas-tugas yang dikerjakannya. Yang pertama, ada tujuan yang jelas, clear goals, dan umpan balik yang dapat segera diperoleh. Yang kedua, ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketiga, menyatunya antar tindakan dan kesadaran. Dan yang keempat, terdapat perasaan dapat mengendalikan situasi, namun perasaan mengendalikan ini tidak 100%. Yang kelima, konsentrasi terhadap tugas yang dikerjakan. Faktor-faktor yang berpotensi mengganggu terabaikan dari kesadaran. Yang keenam, hilangkan self-consciousness dan batasan ego. Serta terdapat perasaan tumbuh dan menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. Yang ketujuh, adanya perasaan bahwa waktu jalan begitu cepat. Dan 8, apa yang dilakukannya semata untuk menyelesaikan tugas.